Bu Nopi jangan memberi statement-statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya. Kasihan Mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya yang tadi jadi pahala, jadi kita berprasangka buruk bagi yang penyumbang. Kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan orang lagi jahat. masalah Novi dengan Nampaknya Pratiwi Novianti kini sulit untuk tidur tenang lantaran bantuan untuk Agus justru membawa petaka. Bagaimana tidak? Usai dibantu untuk membuat kasus penyiraman air keras pada Agus menjadi viral, kini Pratiwi Novianti malah dilaporkan pada pihak kepolisian terkait uang donasi. Hal itu diketahui dari Farhad Abbas yang baru-baru ini menemani Wulan dan Wawa yang menjadi kerabat dari Agus ke kantor polisi untuk melaporkan Novi. Bahkan terang-terangan bahwa Agus akan ikut melaporkan Novi usai berniat mengambil uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah untuk dialokasikan bagi kesembuhan korban penyiraman air keras tersebut oleh yayasan. Teman-teman, kita belajar ya dari kasusnya Teh Novi dan Agus. Fix yang salah besar adalah Teh Novi menurut gue. Salah besarnya kenapa? Ngapain Teh Novi bantu-bantuin orang kayak dia? Kayak nggak ada lagi aja orang buta di dunia ini. Banyak Teh Novi yang mau dibantuin, bukan cuma dia doang. Akhirnya apa tuh yang dibantuin model kayak begitu? Agus, lagian ya, kemarin kan lo sedih-sedih, lo nangis-nangis karena mata lo buta, mata lo sakit. Teh Novi datang buka donasi. Kita tahu lah siapa Teh Novi, yang diurusin tuh bukan cuma lo doang, banyak. Kata gue, aduh Teh Novi lo udah bagus ngurusin ODGJ, udah bagus, mereka lebih tahu terima kasih daripada yang begini. Gini ya lo mau membenarkan diri Agus, betul, donasi itu untuk lo, tapi ingat, kemarin lo sedih ya, lo dibantuin itu untuk mata lo, bukan buat bayar utang. Pengacara Farhad Abbas dengan menjadi sorotan belakangan ini. Namanya bahkan menjadi trending dalam penelusuran. Farhad Abbas mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pratiwi Novianti dan Denny Surmargo terkait permintaan pengembalian uang donasi oleh korban penyiraman air keras. Bahkan ia mengancam akan melaporkan keduanya ke pihak yang berwajib. Menurut Farhad, tindakan publikasi ini memicu penghinaan dan pelecehan terhadap Agus di media sosial karena pernyataan dari Novi. Orang-orang langsung menghina dan membuli Agus. Ini adalah kejahatan dan kami akan melaporkan Novi serta Denny, ucap Farhad Abbas. Ada ya orang udah dibantuin, udah dikirimin donasi senilai 1,5 M, ternyata katanya baru masuk 500 juta dari rekening. Yang 1 M nya kemana katanya? Buat bayar utang. Gimana sih bininya? Om Agus lah, gimana ceritanya sih? Kan bisa pergi ke Thailand gitu tuh, apa kemana gitu berobat. Jangan mikirin utang dulu, mikirin kesehatannya dulu. Itu gimana kan muka sama tangan kan itu belum selesai itu, belum mantep banget badan. Mbak Novi kan udah baik nih sama lo nih, udah ngasih donasi ngajuin donasi gitu buat kesembuhan lo sebanyak senilai 1,5 M. Kenapa lu gunainnya bukan buat berobat, malah buat bayar utang lah? Malah lu berobatnya malah pakai BPJS, gimana urusannya sih? Langsung aja gitu, langsung 1,5 M nih, brak, saya pengen sembuh nih dok, gimana caranya kek? Saraf-saraf saya nih sambungin kek. Emang kalau ada yang kusut gitu tuh tali kamarnya ada yang belum bener nih lah, 1,5 M saya bayar dah, nggak apa-apa, yang penting saya sembuh sempurna, kembali normal gitu. Kulit yang tadi merah yang begitu jadi coklat lagi lah. Kalau emang susah gitu pengen bawa lu kemana gitu lah, beli aja tuh mobil berapa gitu, yang berapa ratus juta, apa yang berapa puluh juta yang buat tibang bawa lu doang nih ke tempat rumah sakit mana gitu yang bagus. Udah beli aja, itu kan manfaat juga buat lu, kesembuhan lu juga biar lebih baik gitu di jalannya gimana kek. Ini mah buat bayar utang yang
puluhan juta mental kemana, yang ratusan juta mental kemana. Lah, kalau emang pengen ngebagi-bagiin, kirimlah, saya 5 juta juga pengen buat ngeklub ini ntar malam. Keterlibatan Farhad dalam membela kasus Agus juga menyorot perhatian publik, terutama mengenai besar biaya jasa hukum Farhad yang dikenal sebagai pengacara yang berpengalaman yang telah menangani banyak kasus besar. Meski belum diketahui seberapa besar honor Farhad sebagai pengacara, yang gaya hidupnya yang kerap memperlihatkan kemewahan mulai dari pakaian hingga aksesoris mahal membuat banyak orang penasaran. Salah satu contohnya adalah sepatu emas yang berduri seharga 18 juta yang pernah ia kenakan. Bahkan Farhad Abbas sempat mengklaim kekayaannya mencapai 300 miliar saat usianya baru 29 tahun. Mengenai kasus donasi, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa tindakan Pratiwi Novianti meminta pengembalian dana donasi sangat menyakitkan bagi Agus dan keluarganya. Menurut Farhad, Pratiwi bersikap semena-mena dengan memaksa Agus untuk mengembalikan uang tersebut. Lebih lanjut, Farhad menyatakan bahwa uang donasi tersebut adalah hak Agus sepenuhnya. Ia berhak menggunakan dana tersebut sesuai keinginannya. Dia kejam, dia kejam, dia. Udahlah. Gua capek sama dalam drama lu begini, sumpah Gus. Capek Gus, bener. Gak respect. Gua yakin tuh Aji itu pasti diomonginnya tuh pahit, pedih, perihnya sampai ke ubun-ubun gua rasa tuh. Dengan gayanya begitu ya kan. Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong baru sedikit itu. Belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Kan dia yang sakit bukan saya. Itu aja tuh kita udah kayak nyes. Kejam dia. Ih, gua mikir ya waktu Aji kerja di restoran ya bareng sama tuh orang ya. Hah? Kerja di mana sama kamu Gus dulu si Aji itu? Restoran. Apa yang kau omongin ke dia? Hah? Apa yang sudah kau ucapkan ke dia itu? Orang sampai mau jalan kaki beli barang yang bahaya, membahayakan orang, resiko karena kan ketahuan kan pakai motor nyiram gitu kan ketahuan. Itu kalau nggak sakit hatinya betul-betul luar biasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener, itu udah sakit parah itu pasti. Nyesek itu, mulut kau itu. Sekarang kau bikin Teh Novi begitu. Yang sakit hati bukan Teh Novi doang, seluruh Indonesia. Gue yang gak kenal Teh Novi aja, baru cuman tahu dari tayangan YT-YT-nya beliau. Itu aja kerasa sakit hati gue, bayangin. Farhad Abbas juga menilai bahwa tindakan Agus yang memberikan sebagian uang donasi kepada istri dan keluarganya adalah hal yang wajar. Ia bahkan memuji istri Agus yang tidak meminta uang tersebut namun diberi oleh suaminya sebagai bentuk tanggung jawab. Agus sendiri meminta bantuan Farhad untuk mengurus masalah hukum terkait uang donasi sebesar 1, miliar rupiah yang dikelola oleh Yayasan Pratiwi Novianti. Uang tersebut awalnya dimaksud untuk pengobatan Agus, namun karena tidak dipakai sesuai tujuan, Pratiwi akhirnya meminta agar uang tersebut dikembalikan. Agus merasa martabatnya direndahkan akibat keputusan tersebut. Sementara Farhad menyatakan simpati terhadap kondisi Agus. Ya, Apa nih kata-kata hari ini? Mutik. jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa Thank you ya tahu. Bang. Maaf ganggu udah malam. Iya, thank you. Sukses terus. Farhad Abbas merasa bahwa Agus telah menjadi korban yang dipermalukan oleh Novi. Sebelumnya, Pratiwi Novianti diketahui telah susah payah berusaha untuk mengangkat kasus Agus. Bahkan ia meminta beberapa artis untuk ikut membuat viral kasus Agus agar korban penyiraman air keras tersebut mendapat bantuan.
Pasalnya diketahui bahwa Agus tidak bisa lagi melihat karena efek dari air keras yang disiramkan oleh karyawan kepadanya. Agus, astagfirullahaladzim, Agus, istighfar, Gus. Bener-bener kelihatan gila karakter sesungguhnya si Agus waktu dia video callan sama salah satu pengacara yang ngebelain dia. Dia bilang, si Novi itu loh yang paling jahat, dia yang paling jahat mempermalukan keluarga Agus. Agus tahu nggak, harusnya lu tuh bersyukur tahu, itu tuh proteksi buat lu justru. Karena dengan mental yang kayak lu dan keluarga lu nih yang baru dapat uang langsung maunya bagi-bagi hamburin segala macam, itu cuma hitungan waktu yang sebentar, duit sebesar apapun bakal habis dan lu bakal kesulitan lagi tuh jalanin hidup. Masalahnya kan udah diaudit tuh, tapi uang donasi itu rata-rata dipakai untuk hal yang gak ada hubungannya sama pengobatannya Agus. Sekarang pendapat kan ada terpecah jadi dua, ada yang bilang kalau udah dikasih donasi ya terserah dia buat apa, tapi ada juga yang tidak membenarkan apa yang dilakukan sama Agus dan keluarganya gitu. Apalagi kan ada statement dia bilang mau berobat ke Singapura karena sekalian mau juga jalan-jalan. Uang donasi yang dia pakai buat bayar pinjol, kalau itu gue agak setuju. Mungkin kan dia sekarang udah gak bisa kerja lagi, buat mempermudah hidup dia ke depan ya biarlah itu kayak dibayarin dulu gitu. Tapi buat yang lain-lain kayak transfer ke Wawa, transfer ke saudaranya yang lain, itu gue kurang nangkep gitu otak gue. Jadi kurang masuk akal deh gitu kalau di pikiran gue ya. Masalah yang dia berobat malah pakai BPJS gitu, bukannya pakai duit donasi. Nah itu juga gue no comment deh, gue nggak terlalu, soalnya kan BPJS itu juga memang hak rakyat untuk dipakai. Tapi di satu sisi mungkin maksudnya donatur ya lu pakai nih uang yang udah kita kumpulin, obatannya lebih maksimal mungkin gitu kan, ada beberapa juga yang nggak di cover sama BPJS. Tapi idenya Agus dan keluarganya untuk nge-combine mungkin ya masuk akal juga, yang bisa di cover BPJS, yang nggak di cover ya pakai duit donasi gitu kali ya. Apalagi kan dokter udah bilang tuh dia nggak akan pernah bisa melihat lagi. Itu istrinya juga bilang tuh uang donasinya udah keburu dipakai buat beli skincare. Gue meng-highlight uang donasi 1,7 M itu bukan uang yang kecil. Ya udah kalau misalkan emang Agus mau bayar pakai BPJS mungkin ya secukupnya aja kali uang donasinya ya ke dia gitu, karena kan untuk penyembuhan dia mau pakainya BPJS gitu kan. So, gue sih berharap di luar sana kan banyak teman-teman kita yang tunanetra juga yang memang berjuang untuk kebutuhan